Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, pagi yang cerah, senyum ceria, makin bertakwa, Allahu Akbar. Oke anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Sani. Kali ini di tema kegiatanku, subtema kegiatan siang hari pada pembelajaran 6. Oke, nah tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan setelah anak-anak menyimak atau mendengarkan penjelasan guru, diharapkan siswa dapat yang pertama memahami ungkapan perintah lisan atau tulisan. Yang kedua, menentukan nilai tempat bilangan dari dua angka. Yang ketiga, menyebutkan contoh sikap tertib di rumah yang dilakukan siang hari. Oke, kita lanjut pada pembelajaran kita yang pertama, yaitu tentang memahami ungkapan perintah lisan atau tulisan. Nah, contoh ungkapan perintah, perhatikan pada nomor 1, ada kata atau ada kalimat, pergilah sholat zuhur. Yang kedua, tidurlah siang setelah makan. Yang ketiga, ambilkan minum buat adik. Yang keempat, simpanlah sepatumu di tempatnya. Yang kelima, cepatlah pulang, jangan mampir ke rumah teman. Yang keenam, matikan lampu jika tidak digunakan. Nah, anak-anak, ini adalah contoh dari ungkapan perintah. Ada yang tahu tidak apa arti ungkapan perintah setelah melihat contoh? Ya, jadi ungkapan perintah adalah ungkapan permintaan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau melakukan suatu tindakan. Nah, kalau kita meminta seseorang atau menyuruh seseorang, tentunya kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Nah, anak-anak perhatikan ada kata, ada huruf-huruf yang merah nih. Nah, ini adalah partikel lah. Nah, ciri-ciri dari ungkapan perintah atau kalimat perintah itu menggunakan partikel lah dan kan. Kemudian biasanya di akhir kalimat itu menggunakan tanda seru. Nah, ini dia tanda seru. Berada di akhir kalimat. Oke. Nah, anak-anak, semoga anak-anak bisa memahami tentang ungkapan perintah. Nah, oh iya, Bu Guru lupa. Ini ada ungkapan perintah lisan atau tulisan. Apa sih maksudnya ungkapan lisan dan tulisan? Kalau ungkapan lisan itu kita ungkapkan secara langsung. Sedangkan tulisan ini seperti yang ada di contoh ini. Ini adalah ungkapan yang berbentuk tulisan. Oke, kita lanjut. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang ungkapan perintah, nah sekarang kita akan belajar menentukan nilai tempat bilangan dari dua angka. Contoh, ini ada bilangan 14 di nomor 1. Jika dibaca, bilangan 14 ini bunyinya seperti ini. 1 puluhan tambah 4 satuan sama dengan 14. Nah, bilangan 1 atau angka 1 ini menempati nilai tempat puluhan, nilainya 10. Sedangkan angka 4 pada bilangan 14 menempati nilai tempat satuan, nilainya 4. Nah, kemudian ada contoh yang kedua, ada bilangan 25. Jika dijabarkan atau dibaca, 25 ini adalah 2 puluhan tambah 5 satuan sama dengan 25. Nah, angka 2 pada bilangan 25 ini menempati nilai tempat puluhan. Nilainya 20. Kemudian angka 5 pada bilangan 25 ini menempati nilai tempat satuan, nilainya 5. Nah, jadi jangan sampai keliru ya anak-anak. Biasanya pada pengalaman sebelumnya, kalau dijabarkan, bunyi soal misalkan dijabarkan seperti ini. 14, 1 puluhan tambah 4 satuan. Biasanya kebanyakan menjawabnya 5. Padahal yang sebenarnya adalah 4.
14. Kenapa? Karena 1 puluhan nilainya 10. Ditambah 4 satuan jadi hasilnya 14. 10 ditambah 4 sama dengan 14. Oke, mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya di materi ini. Kita lanjut. Nah, anak-anak coba ayo kita bacakan bersama-sama. Ini ada bilangan-bilangan yang sudah Ibu tulis di layar. Coba perhatikan angka 11. Nah, ini 11, bilangan 11. Ini jika dibaca bunyinya seperti 11 sama dengan 1 puluhan tambah 1 satuan. Yuk baca bersama-sama Bu Guru yuk. 11 sama dengan 1 puluhan tambah 1 satuan. 21 sama dengan 2 puluhan tambah 1 satuan. 18 sama dengan 1 puluhan tambah 8 satuan. 34 sama dengan 3 puluhan tambah 4 satuan. 20 sama dengan 2 puluhan tambah 0 satuan. Jadi sekali lagi jangan sampai keliru hasilnya. Oke, kita lanjut pada pembelajaran selanjutnya. Oke, anak-anak, ini sudah masuk pada kegiatan 3 menyebutkan contoh sikap tertib di rumah yang dilakukan siang hari. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang aturan yang dilakukan di siang hari. Ibu ingatkan kembali, aturan adalah hal-hal yang boleh dilakukan dan atau tidak boleh dilakukan. Nah, perhatikan contoh sikap tertib di rumah. Nomor 1 nih, ada gambar mencuci piring. Jadi, anak yang tertib biasanya sesudah makan langsung mencuci bekas atau mencuci piring bekas makannya. Kemudian ada gambar nomor 2. Nah, anak yang tertib biasanya setelah bermain dia akan merapikan mainannya sendiri. Kemudian ada gambar yang ketiga. Nah, anak-anak, di siang hari itu biasanya keadaannya terang. Jadi, biasakan kita untuk berhemat listrik, mematikan lampu jika tidak dipakai, atau sesudah menonton kita harus mematikan televisinya. Oke, kemudian ada gambar berikut. Nah, anak yang tertib biasanya suka merapikan tempat tidur setelah bangun dari tidur. Nah, selanjutnya. Oke anak-anak, sampai di sini dulu kegiatan belajar kita hari ini. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Bu Guru doakan semoga wabah ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertemu lagi di sekolah. Pesan Bu Guru, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa makan makanan bergizi kalau keluar menggunakan masker. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.